Kita konfirmasi dulu foto yang ada di atas. Apakah ini benar atau hanya hoax dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memecah belah sesama umat Kristen? Saya nggak percaya kalau pendeta Gilbert Lumendong setega itu melakukan hal seperti yang kita lihat. Semoga ini tidak benar. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memberi semangat untuk memberitakan Injil dari Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau ada teman-teman yang tahu informasi ini, silakan komentar di bawah dan kita doakan bersama-sama. Semoga kita sesama umat Kristen saling mendukung, saling menguatkan, dan kita bersatu untuk memberitakan Injil yang telah diamanatkan kepada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beritakan terus Injil. Saudara-saudaraku umat Kristen, rekan-rekan hamba Tuhan, para apologet, bijaklah dalam memberitakan Injil yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan dan bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Shalom. Apa penyebab menurut Muhammad, apa penyebab orang bangun kesiangan? Nah, kalau kau berbicara kepada hal yang kedua yang kita katakan jalan tarekat ini, ataupun kita masuk kepada hakikat makrifat, sebetulnya hakikat kita tidur, kita rehat itu adalah dengan izin Allah. Satu. Jadi kenapa kita bisa lewat bangun? Hakikatnya Tuhan telah melewatkan kita untuk bukan bangkit. Itu kata Muhammad. Nah, kata Muhammad, apa sebabnya seseorang itu bangun kesiangan? Karena setan mengganggu. Bukan. Bukan. Coba apa kata Muhammad? Penyebab orang bangun kesiangan. Tidak tahu kan dia? Silakan. Baik, tadi kan sudah saya bilang. Makanya semua argumenmu saya terbantahkan, Nasir. Pertama gini, alasan seseorang percaya sama Muhammad adalah karena dia tidak tahu Muhammad bicara apa. Seandainya dia tahu Muhammad bicara apa, hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia masih percaya, maka orang tersebut tidak waras lagi. Nah, tidak waras, sebentar. Ilmumu tidak sampai. Tenang dulu, tenang. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak tahu. Itulah alasan Anda masih percaya sama Muhammad, karena Anda tidak tahu Muhammad bicara apa. Nih, saya kasih tahu. Bukan saya bilang tidak tahu, Tidak pernah saya bilang tidak tahu. Tadi katanya tidak tahu. Iya. Coba kata Muhammad, apa penyebab orang bangun kesiangan? Ada memang hadisnya itu, saya lupa hadisnya itu. Iya, karena Anda tidak tahu. Mau saya kasih tahu? Silakan. Baik. Penyebab orang bangun terlalu siang, kata Muhammad, bukan karena lelah, bukan karena dia tidurnya terlalu lama, bukan karena dia tidurnya terlalu malam, tetapi karena setan kencing di telinga orang tersebut. Itulah yang menyebabkan dia tenang dulu. Itulah yang menyebabkan dia bangun kesiangan. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Anda percaya penyebab orang bangun kesiangan itu adalah karena setan kencing di telinga Anda? Iya, dia sebetulnya begini, Des. Enggak, sebentar, Anda percaya itu? Ya, saya percaya. Nah, itulah Anda, maka Anda tidak waras lagi. Dengarkan dulu. Loh. Coba jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya bagaimana setan tidur kencing di telinga Anda. Bagaimana caranya? Oke. Begini, Des. Jadi bila berbicara tentang sesuatu, kita akan pecahkan kepada 4. Biasanya kita katakan syariat itu pada hukum akal. Yang kedua, gini, tenang, Nasir, kita nggak bicara iman. Saya mau bicara begini, bagaimana Anda percaya bahwa sebab Anda bangun terlalu siang itu karena setan kencing di telingamu? Jadi begini, Des, kau harus paham bahwa ada benda yang luar daripada penglihatan kita, tetapi ia wujud. Kenapa kau senyum, Des? Kau tidak percaya. Makanya kau tidak percaya malaikat, kau tidak percaya iblis, kau tidak percaya setan. Dengar,
Nasir, Jadi kita harus memahami. Nasir, dengar dulu Nasir. Sebentar, jangan lompat kemana-mana dulu. Supaya kau jelas. Jangan lompat kemana-mana dulu, dengar. Saya tidak lompat kemana-mana, saya mau menjawab persoalanmu tuh. Jadi apabila masalahnya setan kencing, begini, artinya di dalam diri akal kamu bertentangan dengan hati nurani kamu. Akal kamu tadi kita sudah sama berkata, kita punya akal yang sama. Ilmu apa tadi yang kamu katakan? Kalau orang bangun larut, kita melihat bulan. Kalau orang bangun kesiangan, kita melihat matahari. Matahari itu kita lihat jauh. Kita melihat dia segede begitu saja. Tapi hakikatnya hari ini saya pengen Anda mulai berpikir. Hari ini saya harap Anda sudah mulai berpikir, Nasir. Sekarang Anda berpikir dulu, Dis. Akal kita itu ada batasannya. Jadi kepahaman akal itu ada batas. Jadi apa yang Nabi bicarakan itu melampaui bakal atas. Baik. Sekarang saya tes lagi. Iblis, setan itu benar tidak nampak. Baik. Kalau cuma satu hal mungkin dia masih percaya aja. Gini, Nasir. Itu setan kencing di telinga itu kan kata Muhammad. Halo? Ya. Oke, kamu tahu nggak bahwa Muhammad itu punya riwayat? Kamu tahu nggak Muhammad itu punya riwayat halusinasi? Itu halusinasi, itu hanya pelintir kamu saja, Dis. Memang ada dalam riwayat mengatakan. Dia punya riwayat halusinasi itu. Betul? Yesus juga sama. Waduh. Dirasuk setan. Berat. Ada dalam Bible semua, Dis. Nah, kamu turunkan aku, Dis. Nasir, Dis, kepanasan kau, Dis. Apakah kamu tahu bahwasanya Muhammad punya riwayat halusinasi? Tahu aku, tahu. Oke, berarti aku juga bisa nggak kemungkinan dia itu berhalusinasi? Mengatakan Yesus gila. Dengar, kalau tuduhan, bagaimana, Dis? Dengar, kalau tuduhan, tenang, Nasir tenang dulu. Kalau tuduhan, orang bisa saja menuduh apa saja. Dituduhlah nyolong mangga, dituduh nyolong rambutan, tak masalah, namanya tuduhan. Tetapi pengakuan atau pembuktiannya itu ada atau tidak. Contoh, Muhammad itu bukan dituduh bahwa dia berhalusinasi, tapi diakui oleh riwayat sendiri bahwa dia berhalusinasi, betul? Ya bawakan riwayatnya, Dis. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu belajar dulu sana, belajar dulu. Yuk, silakan. Kan sudah saya bilang, Anda itu percaya kepada Muhammad karena Anda belum tahu Muhammad itu ngajarin apa. Anda belum tahu. Anda cuma ikut-ikutan saja. Seandainya Anda tahu, saya pastikan Anda berhenti percaya sama Muhammad. Nggak percaya Anda itu. Iya, shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, mengedukasi, mencerdaskan, serta menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita tonton atau yang sudah kita saksikan dari awal video tadi, ada satu informasi yang saya dapatkan teman-teman ya, dari beberapa akun TikTok teman-teman ya, terkait Pendeta Gilbert hendak melaporkan Edis TV kepada pihak penegak hukum, dan dia berkata bahwa bisa saja Edis itu dipenjarakan oleh dia. Nah teman-teman, informasi ini saya dapatkan lewat cuplikan-cuplikan, tapi saya belum mendapatkan narasi secara langsung dari Pendeta Gilbert ya. Saya kurang tahu apakah ini fitnahan untuk Pendeta Gilbert atau memang benar. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan pernyataan Gilbert atau narasi Gilbert terkait pernyataannya yang dia mengatakan bahwa akan melaporkan Edis TV atau memenjarakan Edis TV, tolong teman-teman ya yang sudah mendapatkan, tolong linknya itu diberikan atau dikirim lewat kolom komentar. Nah teman-teman, karena saya duga bahwa ini merupakan sebuah fitnahan ya, yang dilakukan oleh para polemikus, di mana di akun TikTok mereka itu mereka membuat satu video teman-teman ya, untuk memfitnah Pendeta Gilbert bahwa Pendeta Gilbert itu memenjarakan Edis TV. Nah teman-teman, tapi
itu kalau memang benar teman-teman, menurut saya ini sudah kelewatan. Kalau memang benar-benar Pendeta Gilbert niat atau mau membicarakan Edis TV. Karena sama sekali Edis TV tidak merugikan siapapun, apalagi pihak Pendeta Gilbert tidak pernah dirugikan oleh Edis TV. Nah, kalau ada narasi yang mengatakan bahwa karena Edis TV itu merusak ajaran Kristen, itu bagian yang mana yang dirusak oleh Edis TV? Justru kita bisa ambil kesimpulan bahwa menurut saya jauh lebih baik pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Edis TV daripada Pendeta Gilbert. Nah, kalau kita bandingkan, tetapi mudah-mudahan ini informasinya itu tidak benar bahwa Pendeta Gilbert mau membicarakan Edis TV. Nah, teman-teman, memang kita harus akui bahwa ada beberapa yang mengaku dirinya sebagai apologet, bahkan dia termasuk konten kreator ya, khususnya untuk membahas tentang iman Kristen, untuk menjawab atau memberi pertanggungjawaban terkait iman Kristen. Tetapi mereka juga iri atau mereka juga tidak suka dengan Edis TV. Saya kurang tahu apa karena mereka memang ketinggalan, karena Edis TV akhir-akhir ini kan sudah mendunia teman-teman ya, viral banget teman-teman Edis TV. Dan mungkin mereka merasa terganggu ya, mereka merasa tidak laku lagi, tidak ditonton lagi, viewersnya sudah berkurang. Nah teman-teman, bagi saya secara pribadi itu tidak pernah jadi masalah bagi saya siapapun apologet yang naik untuk mempertanggungjawabkan iman kekristenan, untuk memberikan jawaban kepada mereka yang berpolemik, apalagi menuduh kekristenan, apalagi memfitnah ajaran Kristen. Nah, saya sendiri ya kita memberikan dukungan kepada mereka yang bisa mempertanggungjawabkan iman Kristen, dan khususnya Edis TV bisa memberikan jawaban kepada mereka, dan itu secara positif. Edis TV juga tidak menghujat, tidak menghina, itu sesuai dalil yang dia paparkan teman-teman ya. Karena Edis TV saya lihat sejauh ini, sejauh saya sudah mengikuti dia, tidak pernah menyampaikan fitnahan kepada lawan debatnya. Nah, apalagi memfitnah ajaran agama lain. Kalau tanpa data dia tidak berani ngomong, tetapi kalau ada data itulah yang dia sajikan teman-teman. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mari kita saling mendukung untuk mendukung siapapun yang mau memberitakan Injil, baik itu dalam dunia debat, diskusi lintas agama. Ya, mari kita dukung selagi itu membawa edukasi atau mengedukasi banyak orang. Tapi saya lihat dari diskusi Edis TV sejauh ini sudah banyak orang yang tersadarkan, ada yang dibaptis, ada yang mengaku Yesus Tuhan, ada yang percaya Yesus. Nah teman-teman, itu sudah ada teman-teman. Nah jadi artinya jangan kita saling menjatuhkan, saling mengkritik, saling membenci, iri, dan lain sebagainya. Nah jadi jangan terlalu menganggap kita ya harus kita lah yang naik. Gak bisa begitu. Mari kita tetap mendukung saudara-saudara kita yang punya kemampuan atau yang punya potensi atau kapasitas dalam bidang berapologet. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.